Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Dani Sinema yang membahas tentang film India, masih di serial film Ganga. Dimulai dari Supriya yang mengabari Ganga bahwa Janvi mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di kipas. Ganga sangat terkejut mendengarnya, ia langsung lari tanpa menghiraukan panggilan Palas. Di rumah Catur Freddy, Sagar tampak syok dengan meninggalnya Janvi. Polisi berdatangan untuk menginvestigasi kematian Janvi. Nenek Kanta dan Marvi sangat terpukul dengan keadaan ini. Mereka sangat sedih sekali. Ganga datang dan langsung menemui Sagar. Dengan spontan Sagar memeluk Ganga. Ia menangis. Dalam pelukan Ganga, ia mengatakan, "Janvi telah mengakhiri hidupnya, Ganga." Ganga menenangkan hati Sagar, sementara Marvi dan nenek hanya bisa diam dan menangis. Sementara Palas tampak kecewa dengan kejadian ini. Ia menyimpan cincin yang akan diberikan kepada Ganga. Jenazah Janvi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Di lain tempat, Yas menemui Prabha dan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Prabha, bahwa ia membunuh Janvi. Prabha langsung memukul Yas dan kecewa atas perbuatan Yas. Prabha memikirkan bagaimana cara menyelamatkan anaknya dari hukuman. Para polisi menggeledah dan memeriksa kamar Janvi. Tampak Prabha sedang bersembunyi. Setelah polisi keluar dari kamar, lalu Prabha masuk ke dalam kamar melewati jendela dan menaruh surat di kamar Janvi. Surat itu ditulis sendiri oleh Janvi. Di dalam surat itu, Janvi mengungkapkan keinginannya untuk bunuh diri. Tanpa diduga, Sagar mengakui bahwa ia yang membunuh Janvi. Setelah dipenjara dalam kasus kematian Janvi, Sagar menjalani sidang pertamanya. Ganga meminta Palas agar ia menjadi pengacara Sagar dan membelanya, serta membebaskannya dari pengadilan. Palas pun mau menerimanya. Alur balik, Sagar mengingat sebelum dia naik ke atas dia menemui Mehri terlebih dahulu. Sagar menanyakan keberadaan Janvi, tetapi Mehri menjawabnya dengan gugup. Akhirnya Ganga mencari keberadaan Mehri. Mehri kabur karena ketakutan. Ternyata Palas mempunyai rencana lain. Ia ingin balas dendam kepada Ganga karena Ganga terlalu mencintai Sagar dan tidak menerima cintanya. Ganga bertemu Mehri. Ia memohon kepada Mehri agar Mehri mau bersaksi bahwa Sagar tidak bersalah. Bila Mehri tidak mau, Ganga berpura-pura akan membunuh anaknya. Dengan rasa khawatir dan ketakutan, Mehri akhirnya menyetujui. Ia akan bersaksi bahwa Sagar tidak bersalah. Mendengar ucapan Mehri, Palas sangat kecewa sekali. Mehri diamankan di rumah Palas. Tanpa tidak sengaja, Mehri mendengar percakapan Palas dengan para suruhannya. Mehri mengingat bahwa preman-preman yang bersama Palaslah yang mengancam Mehri. Mehri jadi sangat ketakutan. Palas lalu menyekap Mehri. Ganga datang ke rumah Palas. Ia menanyakan Mehri pada Palas. Palas mengatakan bahwa Mehri tidak ada di sini. Dia pulang ke rumahnya. Ia ingin mengambil beberapa barang yang ia perlukan. Ganga percaya saja dengan omongan Palas. Kemudian ia pulang. Untuk kedua kalinya ia mendatangi rumah Palas, tetapi tidak ada orang di sana. Rumah Palas terkunci. Ganga semakin khawatir. Ganga langsung menemui Nirajan. Ia berkata bahwa Palas dan Mehri tidak ada di rumahnya. Rumahnya terkunci. Persidangan kedua dimulai. Palas dan Mehri tak kunjung datang. Ganga telah menyadari bahwa ada kejanggalan pada Palas. Nirajan melakukan pengunduran diri sebagai hakim. Ayah Sagar tersebut maju sebagai pengacaranya. Nirajan berkonsultasi dengan Ganga terkait saksi Sagar. Mereka pun sepakat untuk membawa Mehri bicara di pengadilan. Pengacara ayah Janvi tampak yakin sekali bahwa mereka akan memenangkan kasus ini. Ganga secepatnya mencari keberadaan Mehri dan Palas. Tiba-tiba ada seorang anak-anak memberi sebuah surat kepada Ganga. Ganga segera membacanya. Ternyata surat tersebut dari Palas. Ganga sangat kaget membacanya.
Gangga langsung menemui Palas. Gangga tak percaya kalau Palas berbuat seperti itu. Gangga melihat Mehri yang sedang disekap oleh Palas. Palas akan melepaskan Mehri, tapi dengan syarat Gangga mau menikahinya. Kain sari dan perlengkapan untuk pernikahan sudah disiapkan oleh Palas. Gangga menolak ajakan Palas, tetapi Palas sangat marah dan murka. Gangga akan mengganti pakaian pengantin yang diberikan oleh Palas. Ia berpikir ini kesempatan yang bagus untuk memberitahu keluarga Sagar bahwa ia sedang disekap Palas. Akhirnya ia dapat menelpon Pulkit. Pulkit pun bergegas pergi bersama polisi untuk menyelamatkan Gangga dan Mehri. Para preman bayaran Palas pun menghubungi Palas dan memberitahu bahwa Gangga berhasil menghubungi keluarga Caturvedi dan sekarang sedang menuju tempat persembunyiannya. Palas berteriak-teriak memanggil Gangga dan langsung mendobrak pintu untuk memberi pelajaran Gangga dan Mehri. Sagar yang mendengar bahwa Gangga dalam bahaya, ia pun langsung kabur untuk mencari Gangga. Polisi pun mengejarnya. Tak lama kemudian Sagar tiba dan mengarahkan senjatanya ke hadapan Palas. Disusul oleh Pulkit dan para polisi. Polisi segera menangkap Palas. Akhirnya Sagar bisa terbebas dari jeratan hukum. Ia kembali ke rumahnya bersama Nirajaan, Pulkit, dan Gangga. Keluarga Caturvedi sangat senang atas kebebasan Sagar. Ikuti kisah kelanjutannya dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, subscribe. Terima kasih.